Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ibu-ibu pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan yang saya muliakan. Diceritakan bahwa para ulama terdahulu sudah berdoa kepada Allah 6 bulan sebelumnya agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Bahkan mereka berdoa selama 6 bulan sesudahnya agar diterima ibadahnya selama bulan Ramadan tersebut. Dari Abu Amr al-Auza'i berkata, adalah Yahya bin Abi Katsir berdoa, memohon kehadiran bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku dengan selamat ke Ramadan. Sampaikan Ramadan kepadaku dan terimalah amalku di bulan Ramadan. Hilyatul Aulia. Maka tiada kata yang patut kita haturkan, melainkan sanjungan dan puji syukur senantiasa kita sampaikan dan kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya atas kuasa dan izinnya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan umur panjang hingga kita dapat bertemu kembali dengan bulan yang dinanti-nantikan ini. Bulan suci, mulia, dan penuh berkah bulan Ramadan. Ibu-ibu pengurus anggota Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan yang berbahagia. Tema kultum ini adalah keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Banyak hadis yang telah menceritakan betapa besar keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran, terlebih di bulan suci Ramadan saat ini. Berikut ini adalah beberapa keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Pertama, menjadi manusia yang paling baik dan utama di mata Allah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas tampak bahwa orang yang paling baik bukanlah orang yang sedekahnya paling banyak atau yang haji dan umrahnya berkali-kali. Namun orang yang paling baik adalah mereka yang mau meluangkan waktunya belajar dan membaca, memahami Al-Quran. Bagi yang sudah bisa membaca, maka ajarkanlah. Begitu mulianya membaca dan mempelajari Al-Quran sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kedua, membaca satu huruf bernilai 10 kebaikan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ibu-ibu pengurus anggota Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Pacitan yang berbahagia. Keutamaan ketiga yaitu Al-Quran menjadi syafaat pada hari kiamat. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Keempat, bagi yang masih terbata-bata membaca Al-Quran tetap mendapat pahala. Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia benar dalam membacanya, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata karena kesusahan,
maka ia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Keutamaan kelima, mendapatkan rahmat, ketenangan batin, dan namanya viral di langit. Tidak semata-mata berkumpul satu kaum di rumah Allah yang dibacakan di dalamnya kitabullah dan dipahami maknanya, kecuali malaikat turun akan diberikan rahmat, diberikan ketenangan batin, dan nama-nama orang itu disebut-sebut oleh penduduk langit. Hadis riwayat Muslim. Keenam, mendapatkan balasan terbaik dari Allah. Siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran, hingga tak sampai zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain, seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Demikianlah ibu-ibu sekalian dan pengurus anggota Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, beberapa keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Semoga uraian singkat tadi menjadikan kita semakin bersemangat dan semakin termotivasi untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Semoga di bulan yang penuh berkah ini kita bisa menyibukkan diri kita dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.